nama saya Siska Susilawati dengan NIM 2261201146, Program Studi Manajemen kelas pagi. Saya akan mempresentasikan tentang perencanaan karir. Nama saya Siska Susilawati. Saya merupakan mahasiswa semester 7 Program Studi Manajemen di Universitas Salih Al-Aitam. Saya memiliki minat pada pekerjaan yang bersifat administratif, terstruktur, dan berbasis sistem. Selama masa perkuliahan, saya terbiasa mengerjakan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan data, penyusunan laporan, serta pekerjaan yang menuntut ketelitian dan tanggung jawab. Selain pengalaman akademik, saya juga memiliki pengalaman magang di Telkomsel Bandung. Selama kegiatan magang, saya terlibat dalam kegiatan administrasi seperti penginputan data kunjungan operator atau teknisi, serta membantu proses penguploadan dokumen pelanggan. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman nyata mengenai pentingnya ketepatan data, kerapihan dokumen, serta kepatuhan terhadap prosedur kerja. Pengalaman magang ini menjadi tahap eksplorasi karir awal saya yang membantu untuk mengenali kecocokan antara minat pribadi dan tuntutan dunia kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai landasan teori perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan proses penting bagi mahasiswa tingkat akhir dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Menurut Green, Callanan, dan Gottschalk tahun 2010, manajemen karir adalah proses berkelanjutan yang meliputi eksplorasi diri, penempatan tujuan karir, serta pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif. Oleh karena itu, rencana karir perlu disusun secara realistis, terstruktur, fleksibel, dan terintegrasi dengan kondisi pribadi, latar belakang pendidikan, serta dinamika dunia kerja kontemporer. Rencana karir ini disusun sebagai pedoman pengembangan karir setelah lulus dari program studi manajemen, dengan fokus pada bidang administrasi di salah satu perusahaan BUMN. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Memiliki latar belakang manajemen, mampu bekerja bersama tim, saya terbiasa mengerjakan sesuatu dengan rapi, sistematis, dan teliti, juga memiliki pengalaman dalam mengelola data melalui kegiatan magang. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Saya kurang percaya diri pada lingkungan baru, juga pengalaman kerja saya masih terbatas. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Tersedia berbagai pelatihan sertifikasi. BUMN menawarkan keamanan kerja untuk jangka panjang, dan juga BUMN sering memberikan beasiswa. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Persaingannya sangat ketat dan perubahan kebijakan pemerintah terhadap rekrutmen BUMN. Selanjutnya ada tujuan karir. Dalam jangka pendek, saya memfokuskan pada penguasaan operasional dasar dan adaptasi budaya korporasi. Target utama saya lulus masa percobaan dan diangkat menjadi karyawan tetap dengan memahami seluruh standar prosedur operasional atau SOP perusahaan, serta bertujuan untuk menguasai teknologi manajemen kantor dan meraih sertifikasi profesi untuk meningkatkan kredibilitas agar menjadi staf yang andal, cekatan, dan mampu mengelola koordinasi antar divisi dengan efisiensi tinggi sehingga saya dapat memberikan kontribusi nyata bagi kelancaran internal perusahaan. Dan dalam jangka panjang, mengarah pada kepemimpinan strategis dan pengembangan profesional yang lebih luas lagi. Saya menargetkan diri promosi ke posisi supervisor administrasi atau head of general affairs, di mana saya bertanggung jawab penuh dan mulai memimpin tim kerja. Lalu saya berkeinginan melanjutkan pendidikan S2 melalui beasiswa perusahaan, sehingga saya dapat menduduki posisi manajer serta berperan aktif sebagai mentor bagi generasi baru di BUMN untuk memastikan
keberlanjutan organisasi yang unggul. Adapun alasan pemilihan tujuan karir. Pemilihan tujuan karir ini didasari oleh minat mendalam saya terhadap tata kelola organisasi, khususnya dalam memahami bagaimana menggerakkan sumber daya manusia secara efektif untuk mencapai visi perusahaan. Hal ini didukung juga oleh peluang karir yang sangat luas di mana setiap institusi, mulai dari perusahaan rintisan hingga korporasi besar, selalu membutuhkan tenaga manajerial yang kompeten untuk mengoptimalkan operasional dan mengelola aset sumber daya manusia sebagai penggerak utama organisasi. Adapun strategi pengembangan karir. Yang pertama, melalui peningkatan kompetensi, yaitu mengikuti pelatihan bersertifikasi yang diakui oleh nasional seperti BNSP dengan sesuai minatnya, misal MSDM atau pemasaran. Juga mengikuti pelatihan Microsoft Office spesialis atau disebut MOS, dan juga kejar skor TOEIC minimal 500 atau IELTS dengan 6.0. Dan juga ada pengembangan jejaring dengan mencari koneksi seperti alumni kampus yang bekerja di BUMN, dan jangan ragu untuk bertanya juga tentang budaya kerja dan tips seleksi. Lalu aktif juga di LinkedIn dan berinteraksi dengan profesional di bidang yang kamu incar. Selanjutnya, melalui pemanfaatan teknologi dan peluang organisasi. Ada memantau terus portal resmi seperti website FHCI BUMN atau disebut Forum Human Capital Indonesia sebagai pintu utama rekrutmen. Lalu bangun profil yang profesional melalui platform seperti LinkedIn dengan aktif membagikan opini seputar industri BUMN. Dan juga memanfaatkan career center kampus untuk informasi magang atau lowongan khusus alumni. Selanjutnya ada indikator keberhasilan karir. Yang pertama itu adalah reward. Reward mendapatkan gaji pokok yang stabil sesuai dengan standar BUMN, tunjangan kesehatan atau asuransi, serta bonus tahunan sesuai dengan tanggung jawab yang dilakukan. Dan yang kedua ada peningkatan kompetensi, yaitu mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan kepemimpinan yang difasilitasi oleh perusahaan secara berkala. Yang ketiga, ada kemajuan karir. Berhasil melewati masa percobaan dan diangkat menjadi karyawan tetap, serta memiliki jalur promosi yang jelas ke posisi supervisor atau officer. Dan yang terakhir ada kepuasan kerja, merasa bangga berkontribusi pada pembangunan negara dan memiliki lingkungan kerja yang terstruktur. Lalu ada action plan saya sendiri, yaitu yang pertama, fokus pada skripsi agar lulus tepat waktu dengan IPK minimal 3,5. Lalu yang kedua, mulai belajar tes kemampuan dasar atau TKD dengan tes akhlak Core Values BUMN akhlak yang menjadi standar seleksi BUMN. Dan yang ketiga, mengembangkan kompetensi kerja secara berkelanjutan. Timeline saya juga tahun ke-1 itu mengikuti seleksi rekrutmen bersama BUMN untuk lulusan baru. Jika belum tembus, saya melamar sebagai tenaga kontrak di anak perusahaan BUMN untuk mencari pengalaman internal. Yang tahun ke-2 sampai 5-nya fokus pada performa untuk mendapatkan penilaian terbaik dan mengambil sertifikasi profesi yang didanai kantor. Dan tahun 5 ke 10-nya target naik jabatan menjadi asisten manajer atau unit head dan memulai memimpin tim kecil dan berkontribusi pada proyek strategis perusahaan. Dan yang terakhir, adapun alternatif rencana saya jika saya tidak menembus rencana karir yang saya tadi. Yang pertama itu melamar perusahaan swasta atau perbankan swasta yang memiliki sistem manajemen serupa dengan BUMN. Yang kedua, mengikuti seleksi CPNS yang secara administratif hampir mirip dengan staf kantor BUMN. Segitu yang dapat saya sampaikan tentang presentasi rencana karir saya. Saya undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.